Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bayangkan ketika kita berdiri di hadapan Allah Ta'ala dengan tumpukan amal, sholat malam, sedekah, tilawah, doa, dan berbagai kebaikan. Namun, seketika itu semua lenyap, hancur luluh seperti debu yang tertiup angin. Naudzubillah. Mari kita pelajari dosa yang bisa membuat amal kita hilang tak bernilai di sisi Allah. Bayangkan seseorang yang sepanjang hidupnya rajin beribadah. Setiap malam ia bangun untuk sholat tahajud, setiap Jumat ia bersedekah, lisannya senantiasa berzikir, dan Al-Quran tidak pernah jauh dari tangannya. Secara kasat mata, ia terlihat sebagai sosok ahli ibadah yang begitu dicintai manusia. Namun, apa yang terjadi bila di hadapan Allah semua amal itu hilang tak tersisa? Inilah peringatan dahsyat yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran, bahwa amal manusia bisa menjadi sia-sia, luruh seperti debu yang diterbangkan angin. Allah Ta'ala berfirman, mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Rabb mereka dan terhadap perjumpaan dengannya. Maka sia-sialah amal mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi mereka pada hari kiamat. Quran Surat Al-Kahfi ayat 105. Ayat ini bagaikan petir yang menyambar hati. Ia menegaskan bahwa sebesar apapun amal, bila disertai kekufuran, kesombongan, atau dosa besar yang tak ditaubati, seluruh pahala akan gugur. Para mufasir menjelaskan bahwa amal yang sia-sia bukan hanya terjadi pada orang kafir yang terang-terangan menolak kebenaran, tetapi juga bisa menimpa seorang muslim bila ia meremehkan perintah Allah, berbuat syirik, atau menutup mata dari kebenaran yang sudah jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan kita melalui sabdanya. Sesungguhnya pada hari kiamat, akan didatangkan orang-orang dari umatku dengan membawa amal-amal seperti gunung Tihamah, namun Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Para sahabat pun terkejut dan bertanya, siapakah mereka, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang seperti kalian. Mereka sholat sebagaimana kalian sholat, berpuasa seperti kalian berpuasa, tetapi mereka adalah kaum yang ketika sendirian melakukan dosa-dosa besar yang Allah haramkan. Hadis ini menampar kesadaran kita. Betapa banyak orang yang terlihat saleh di mata manusia, tetapi diam-diam hatinya dipenuhi kesombongan, ria, atau maksiat yang ia sembunyikan. Amal ibadah yang seharusnya menjadi perhiasan di akhirat bisa berubah menjadi debu karena niat yang rusak atau dosa yang tak ditinggalkan. Disinilah pentingnya menjaga keikhlasan. Ikhlas berarti beramal hanya untuk Allah semata, bukan untuk pujian manusia, bukan pula demi citra diri. Tanpa keikhlasan, amal sebesar apapun tidak akan diterima. Imam Al-Ghazali menegaskan, ibadah yang tidak disertai niat yang benar, laksana tubuh tanpa ruh. Karenanya, setiap muslim harus rajin muhasabah, introspeksi diri, agar amalnya tidak hancur di hari pembalasan. Sering-seringlah bertanya pada hati, untuk siapa aku melakukan semua ini? Apakah aku beribadah karena Allah atau karena ingin dilihat manusia? Jangan sampai ketika kita yakin membawa lautan pahala, ternyata di sisi Allah tak ada yang tersisa selain penyesalan. Syirik adalah dosa yang paling berbahaya, karena ia langsung merobohkan pondasi tauhid. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah melakukan dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Syirik berarti menempatkan sekutu bagi Allah dalam ibadah, doa, atau keyakinan. Bentuknya tidak hanya menyembah berhala seperti di masa jahiliyah. Syirik bisa hadir dalam bentuk yang halus dan tak disadari, meminta pertolongan kepada jin, percaya kekuatan jimat, menganggap ramalan bintang menentukan nasib, atau meyakini bahwa rezeki berasal dari kekuatan selain Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Muslim.
Para ulama menyebut syirik sebagai dosa yang menggugurkan seluruh amal kebaikan, meski seseorang telah sholat, puasa, atau berhaji seumur hidup. Ibarat menanam padi di atas batu, semua usaha tidak akan membuahkan hasil. Bentuk syirik juga bisa tersembunyi dalam hati, dikenal sebagai syirik khafi, syirik kecil. Inilah yang sering luput dari perhatian, merasa bangga berlebihan atas kemampuan diri, bergantung kepada kekuatan manusia semata, atau menempatkan cinta kepada makhluk melebihi cinta kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, syirik yang paling ditakuti atas kalian adalah syirik kecil, riya. Hadis riwayat Ahmad. Contoh keseharian. Seseorang yang menggantungkan nasib sepenuhnya pada jabatan atau relasi, lupa bahwa semua keberhasilan hanya karena izin Allah. Atau ketika seseorang percaya bahwa jimat di dompetlah yang membawa rezeki, bukan Allah yang Maha Pemberi. Sekecil apapun keyakinan seperti ini adalah racun yang menggerogoti iman. Bahaya syirik bukan hanya di akhirat. Di dunia pun, hati pelakunya menjadi gelisah. Orang yang hatinya bergantung pada selain Allah akan mudah kecewa, karena semua makhluk fana. Ketika harapan itu runtuh, ia akan merasakan hampa dan kesedihan yang mendalam. Cara menjaga diri dari syirik. Mantapkan tauhid. Yakini bahwa Allah satu-satunya pemberi rezeki, penolong, dan pelindung. Perbanyak zikir dan doa, seperti doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana alam, wa astaghfiruka lima la alam. Ya Allah, aku berlindung kepada MU dari menyekutukan MU dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepada MU dari apa yang tidak aku ketahui. Jauhi praktik perdukunan, ramalan, atau benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Riya adalah penyakit hati yang sangat halus, namun daya rusaknya luar biasa. Kata riya berasal dari bahasa Arab ra yang berarti melihat atau memperlihatkan. Secara istilah, riya adalah melakukan ibadah dengan tujuan agar dilihat, dipuji, atau dianggap hebat oleh manusia, bukan semata-mata mencari ridha Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya syirik kecil, karena hakikatnya orang yang riya menempatkan manusia sebagai sekutu dalam ibadahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Riya dapat menyusup ke segala amal. Solat, sedekah, puasa, tilawah, bahkan dakwah. Seseorang mungkin berangkat ke masjid lebih awal hanya agar dianggap paling rajin, atau menambah panjang doanya karena ada orang yang memperhatikan. Di hadapan manusia ia tampak saleh, tapi di sisi Allah amalnya kosong. Allah berfirman, maka celakalah orang-orang yang solat, yaitu mereka yang lalai dari syalatnya, yang berbuat riya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-6. Bahaya riya tidak hanya menggugurkan pahala, tetapi juga mengeraskan hati. Orang yang terbiasa mencari pujian akan menjadi hamba popularitas. Setiap gerak ibadahnya dikalkulasi. Bagaimana agar orang melihatku sebagai orang alim? Lama-kelamaan ia akan lebih takut kehilangan citra daripada kehilangan ridha Allah. Riya pun bisa bercampur dengan sifat sum'ah, keinginan agar amal didengar orang. Misalnya, setelah sedekah diam-diam, seseorang sengaja menceritakan kepada banyak orang agar dipuji dermawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, barang siapa beramal untuk didengar, Allah akan memperdengarkan aibnya, dan barang siapa beramal untuk dilihat, Allah akan menampakkan keburukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda-tanda riya dapat dikenali. Hati senang jika dipuji karena ibadah, kecewa bila tak ada yang memuji, semangat beramal hanya ketika dilihat orang, atau merasa sedih jika amal tak diketahui. Imam Ibnul Qayyim menyebut, barang siapa beramal karena manusia, pahalanya dari manusia, dan barang siapa beramal karena Allah,
pahalanya dari Allah. Bagaimana cara membersihkan hati dari ria? Perbaiki niat sebelum, saat, dan setelah amal. Setiap hendak beribadah, tanyakan, untuk siapa aku lakukan ini? Jika tergelincir, segera istighfar dan perbarui niat. Sembunyikan amal kebaikan. Seperti menutup sedekah dari pandangan orang, atau sholat malam tanpa diketahui keluarga. Perbanyak doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana alam, wa astaghfiruka lima la alam. Ya Allah, aku berlindung kepada MU dari menyekutukan MU dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepada MU dari apa yang tidak aku ketahui. Ingatlah, tujuan ibadah adalah mendekat kepada Allah, bukan mencari validasi manusia. Bila niat tulus, pujian atau celaan tak lagi berarti. Seperti mutiara yang tetap berharga meski tersembunyi di dasar laut, amal yang ikhlas akan bercahaya meski tak dilihat siapapun. Hasad, iri hati, adalah penyakit hati yang membuat seseorang tak senang melihat nikmat orang lain dan berharap nikmat itu hilang darinya. Kebencian yang lahir dari hasad bisa membakar amal saleh seperti api melahap kayu kering. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Hasad adalah dosa pertama yang terjadi di langit ketika iblis iri kepada Adam. Allah memerintahkan seluruh malaikat sujud sebagai penghormatan kepada Adam, tetapi iblis menolak karena merasa lebih mulia. Ia berkata, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia dari tanah. Kesombongan dan iri itulah yang menjerumuskannya ke dalam laknat abadi. Di bumi, kisah Qabil dan Habil adalah contoh nyata. Qabil iri karena kurban Habil diterima Allah, sedangkan miliknya ditolak. Iri hati itu berkembang menjadi kebencian dan akhirnya pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Hasad memunculkan banyak keburukan. Menghapus pahala. Segala amal seperti sholat, puasa, sedekah dapat hangus bila hati terus dipenuhi iri. Merusak persaudaraan. Hubungan silaturahim putus karena dengki. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mengundang azab dunia. Orang yang dikuasai iri akan gelisah dan sengsara, karena matanya selalu melihat kenikmatan orang lain. Imam Al-Ghazali membagi hasad menjadi dua. Hasad tercela, menginginkan nikmat orang lain hilang. Ghibtah, hasad terpuji menginginkan kebaikan serupa tanpa berharap nikmat orang lain lenyap. Inilah yang dianjurkan. Seperti iri kepada orang yang rajin sholat malam atau gemar bersedekah agar kita termotivasi. Cara menyembuhkan hasad. Syukuri nikmat Allah. Fokus pada karunia yang kita miliki, sekecil apapun, agar hati lapang. Doakan kebaikan bagi orang yang kita iri. Paksa lisan mendoakan, meski hati menolak. Lambat laun, rasa iri akan luluh. Perbanyak istighfar dan zikir. Hati yang sibuk mengingat Allah akan tenang dan terjaga dari bisikan setan. Allah menuntun kita membaca doa. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari kemunafikan dan iri, jauhkanlah aku dari kebencian terhadap saudara seiman, jadikan aku orang yang ridha dengan ketetapan MU. Ketika hati bebas dari iri, kita akan merasakan manisnya iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ghibah, menggunjing, adalah dosa yang sering dianggap ringan padahal sangat mematikan. Secara bahasa, ghibah berarti menyebut sesuatu tentang saudaramu yang ia benci bila didengar, meskipun hal itu benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ghibah itu adalah engkau menyebut sesuatu tentang saudaramu yang ia benci. Para sahabat bertanya, bagaimana jika apa yang saya katakan itu benar? Beliau menjawab, jika benar, itulah ghibah.
Jika tidak benar, itulah fitnah. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan seseorang rajin sholat, puasa, dan sedekah, namun lisannya tak dijaga. Ia sering membicarakan aib orang lain, mengungkap kekurangan teman, menertawakan keburukan tetangga. Di mata manusia, ia tampak saleh, tetapi di sisi Allah, pahala amalnya berpindah kepada orang yang digunjing. Inilah perdagangan paling merugikan, menukar pahala sendiri dengan dosa orang lain. Al-Quran menggambarkan ghibah dengan perumpamaan mengerikan. Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Perhatikan, Allah tidak sekadar melarang, tetapi menggunakan gambaran menjijikkan agar kita sadar betapa kotornya ghibah. Memakan daging saudara yang telah mati adalah perbuatan yang tak terpikir oleh manusia waras. Begitulah jijiknya dosa menggunjing. Dampak ghibah bukan hanya di akhirat. Di dunia, ghibah menumbuhkan permusuhan, memecah persaudaraan, dan menimbulkan fitnah yang lebih luas. Satu kata yang terucap bisa menjalar seperti api, membakar kehormatan seseorang, memecah keluarga, bahkan menghancurkan komunitas. Fitnah, menyebar kebohongan, lebih besar lagi dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Karena kebohongan yang disebarkan bisa merusak nama baik seseorang seumur hidup, menimbulkan konflik, dan bahkan peperangan. Bagaimana cara menjaga lisan? Kontrol ucapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Diam lebih aman daripada bicara yang melukai. Ingat pertanggungjawaban. Setiap kata akan dicatat. Allah berfirman, tidaklah seseorang mengucapkan satu kata pun melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Qaf ayat 18. Isi waktu dengan zikir. Lidah yang sibuk berzikir tak akan sempat menebar ghibah. Di hari kiamat, orang yang suka ghibah akan menjadi muflis, orang bangkrut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang tidak memiliki dirham dan harta. Beliau bersabda, orang bangkrut dari umatku adalah yang datang dengan sholat, puasa, dan zakat, namun ia telah mencaci, menuduh, dan menumpahkan darah. Maka kebaikannya diberikan kepada orang yang dizalimi. Jika kebaikannya habis sebelum membayar, maka dosa orang yang dizalimi dipindahkan kepadanya, lalu ia dilempar ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan betapa rugi. Solat dan puasa yang kita lakukan dengan susah payah justru menjadi bayaran atas kata-kata yang tak terjaga. Karena itu, jauhilah ghibah seolah menjauhi api yang membara. Setelah memahami dosa-dosa yang meluluhlantakkan amal, syirik, riya, hasad, ghibah, tibalah saatnya kita meneguhkan hati agar amal kita tetap utuh hingga akhir hayat. Karena sejatinya, perjalanan hidup ini adalah perlombaan menuju akhir yang baik, husnul hatimah. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Ayat ini menuntun kita untuk tidak hanya memulai kebaikan, tetapi juga menutup hidup dengan keimanan. Betapa banyak orang yang rajin beribadah di awal, namun tergelincir di akhir karena dosa yang dibiarkan, kesombongan yang dipelihara, atau hati yang tak dijaga. Langkah-langkah menjaga amal. Perbaharui niat setiap saat. Niat adalah ruh amal. Tanpa niat yang ikhlas, amal ibadah hanyalah gerakan kosong. Periksa hati sebelum sholat, sedekah, atau menolong orang lain. Apakah ini karena Allah semata?
Perbanyak istighfar dan taubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masum saja beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Istighfar bagaikan sabun yang membersihkan noda kecil sebelum menjadi besar. Jaga hati dari penyakit. Sombong, iri, ujub, bangga diri adalah racun yang diam-diam menggerogoti pahala. Ingatlah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya muqallibal qulub, sabit kalbi, ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama-Mu. Perkuat zikir dan ibadah rutin. Zikir menjaga hati tetap hidup. Solat sunnah, tilawah Al-Quran, dan sedekah kecil yang rutin lebih dicintai Allah daripada amal besar namun jarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini menunjukkan pentingnya akhir yang baik. Husnul Hatimah bukanlah kebetulan, melainkan buah dari kebiasaan menjaga iman setiap hari. Amal yang konsisten, hati yang bersih, dan taubat yang tulus akan menuntun kita meraih kematian terbaik. Bayangkan sebuah akhir yang indah. Ketika malaikat maut datang, wajah kita tersenyum, lisan kita berucap la ilaha illallah, dan catatan amal kita penuh dengan kebaikan yang ikhlas. Semua itu tidak datang tiba-tiba, melainkan hasil dari latihan hati seumur hidup. Ya Allah, peliharalah amal kami dari dosa yang meluluhkan pahala. Jadikan kami hamba yang ikhlas, jauh dari syirik, riya, hasad, ghibah, dan semua penyakit hati. Tetapkanlah kami dalam keimanan hingga akhir hayat, dan wafatkanlah kami dalam husnul hatimah. Sahabat beriman, semoga nasihat yang kita renungkan hari ini menjadi pengingat bagi diri kita sendiri agar selalu menjaga amal dan menjauhi dosa yang bisa meluluhkannya seperti debu. Jangan biarkan satupun ibadah kita hilang sia-sia hanya karena kelalaian hati. Jika pesan ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa tekan tombol like sebagai tanda dukungan. Bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat agar mereka juga mendapat peringatan dan kebaikan. Serta subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Semoga Allah meneguhkan hati kita di atas keimanan, menerima amal-amal kita, dan menutup hidup kita dengan husnul hatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.